Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku memutuskan istirahat selama 2 hari. Hari ketiga aku memutuskan untuk masuk kerja lagi. Namun badanku tidak juga membaik. Aku menjadi gampang lelah, meriang, menggigil. Sementara perutku tetap saja kram. Sil, AC-nya tolong dimatikan ya. Gerah bu, ibu gak gerah. Aku kedinginan Sil. Aku mengambil jaket dan memakainya. Siang itu sangat panas. Suhu AC hanya 22 derajat Celcius. Tapi aku kedinginan. Badanku menggigil. Ibu masih gak enak badan ya? Sisil menghampiri dan memegang keningku. Senang sekali aku mendapat perlakuan kecil seperti itu. Ya ampun bu, badan ibu masih panas. Aku antar pulang ya bu. Ibu harusnya gak perlu memaksakan untuk masuk hari ini. Cuman aku masuk angin biasa, Cil. Kamu gak usah lebay. Lagian kan banyak dari kalian belum mencapai target. Aku tidak mau kehilangan anak buahku gara-gara dipecat karena gak target, Sil. Ibu gak perlu mikirin kami. Pikiran kesehatan ibu. Nanti kita usaha cari sendiri, Bu. Aku ntar, ibu pulang ya. Gak perlu, Sil. Ini keningnya ibu berkeringat. Padahal ibu lagi kedinginan. Wajahmu juga pucat, Bu. Ayo aku antar pulang sekarang. Setelah berdebat panjang, pada akhirnya aku kalah. Aku meminta izin pada Pak Arif untuk pulang lebih dulu. Sisil mengambil kunci kontakku dan mengemudikan mobilku. Di sepanjang jalan, dia berceramah tentang kesehatan, seolah-olah dia pakarnya. Sisil membelokkan mobil ke arah yang berbeda dari arah kontrakan. Loh, kamu mau kemana, Sil? RS, Bu. Ngapain? Memeriksakan ibu lah. Ibu udah 3 hari sakit, tapi gak sembuh-sembuh loh. Sekalian aja periksa. Sekali-sekali asuransi dari perusahaan dipakai, Bu. Biar ada gunanya ibu dapat kartu itu. Gak usah, Sil. Belokin lagi ke rumah. Aku mau datang bulan nih. Jangan aneh kamu. Malu tahu ke RS cuman karena datang bulan. Pulang. Aku berkata dengan nada tegas. Membuat Sisil segan. Dengan muka cemberut dia mengganti arah mobil dan menuju kontrakan. Selama beberapa hari berikutnya, aku masih menunjukkan gejala-gejala itu. Sudah hampir 7 hari aku mengalami sakit yang sama. Di hari ke-8 tubuhku berangsur-angsur membaik. Aku lega begitu melihat flek di celana dalamku. Itu artinya aku mau datang bulan. Mau datang bulan saja sampai sakit berhari-hari. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Merasa aneh dengan tubuhku yang mulai manja. Hari-hari berikutnya aku tidak lagi mengalami gejala-gejala itu. Hanya saja aku merasa heran. Aku sudah mulai flek. Namun kenapa tidak kunjung datang bulan? Aku berpikir ini pasti gara-gara stres. Stres membuat tubuhku gampang lelah dan membuat periode bulananku tidak teratur. Iya, pasti karena itu. Aku mulai bekerja seperti biasa, membuat laporan target, strategi pemasaran produk, pipeline, kunjungan, dan lain sebagainya. Setiap hari aku menemani anak buahku pergi kunjungan ke instansi-instansi
dan perkumpulan orang kaya untuk membujuk mereka agar menempatkan dana pada kami. Aku menyibukkan diriku sendiri, berusaha melupakan kegetiran hati. Aku bisa melewati siang, namun aku tidak pernah bisa melewati malam. Bila malam tiba, perasaanku selalu sendu. Kesedihan selalu saja berdatangan. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan cara menonton film. Namun, bila kelebat bayangannya datang, aku tetap akan berakhir pada tangisan. Aku sudah berusaha menata hidupku, berusaha menerima kenyataan yang ada di depan mata, berusaha membuang bayangan-bayangannya. Namun, tetap tidak bisa. Sepertinya akan butuh waktu lebih lama untuk menghilangkannya dalam hatiku. Bu, hari ini aku gak ikut kunjungan ya. Aduh, kamu kenapa sih? Kamu sakit? Biasa bu, kram perutku. Hari pertama datang bulan. Sisil memegangi perutnya. Kamu sudah menstruasi, Sil? Iya bu, kan memang udah jadwalnya. Aduh, bukannya harusnya aku dulu ya? Kalau nggak salah kita selisih hampir 2 minggu kan Sil? Iya bu, iya. Aduh, sakit perutku bu. Aku izin pulang dulu ya, boleh nggak bu? Iya, ayo aku antar kamu pulang. Aku mengantar Sisil pulang ke kosannya dan menyuruhnya untuk istirahat. Di sepanjang perjalanan aku berpikir, sudah hampir 2 minggu aku melewati siklus menstruasi. Ini baru pertama kali terjadi. Biasanya siklus menstruasiku selalu datang tepat waktu. Apa sedikit flek kemarin itu termasuk menstruasi? Apa sebaiknya aku pergi memeriksakan diri? Ini pasti terlambat 2 minggu. Bahkan ada wanita yang 3 bulan tidak mengalami menstruasi. Kasusku ini bukan apa-apa. Ya, sudah tidak perlu dipikirkan. Fokusku saat ini hanya pada pekerjaan. Tidak ada target untuk menikah atau memiliki keturunan. Hanya dengan bekerja, pikiranku sedikit banyak lebih teralihkan. Bu, sekarang kok makannya jadi banyak banget gitu? Iya Sil, lapar banget. Aku menyendok rujak lontong super pedas dan melahapnya dengan nikmat. Baru 1 jam yang lalu loh bu, ibu makan mie ayam. Kok sekarang makan makanan berat lagi sih? Kemarin juga gitu. Aku hitung-hitung, ibu makannya bisa 6 kali loh. Awas gendut bu, sayang banget tubuh langsing ibu kalau gendut. Ya mau gimana lagi Sil, perutku lapar banget. Mungkin ada jinnya kali ya. Makanya makan sebanyak apapun tetap aja lapar. Hehehe. Aku tetap melahap makananku dengan nikmat. Bukan jin, tapi baby kali. Lupa. Gak mungkin dong seorang ibu kansa yang polos dan perfeksionis ada baby di perutnya. Hihihi. Maaf bu, bercanda loh, jangan marah. Kelontang. Aku menjatuhkan sendokku. Lah, kenapa jadi ngejatuhin sendok? Tunggu di sini bu, aku mintain sendok baru yang sama abangnya. Sisil menghampiri pedagang rujak dan meminta sendok baru. Mataku mulai berkunang-kunang. Keringat dingin mulai bercucuran. Berbagai macam kejadian tampak berkelebatan. Bayi. Apakah benar ada bayi di perutku? Tanpa sadar aku memegang perutku yang masih datar. Tidak mungkin. Mana mungkin? Hanya melakukan 1 kali langsung menghasilkan bayi. Iya, itu tidak akan mungkin. Bu, ini sendoknya. Makan yang benar dong bu. Apa perlu aku suapin? Boleh,
Tanpa sadar mulutku terucap, "Serius? Lah tumben nih, manja banget. Sini deh, aku suapin." "Kapan lagi atasanku yang cantik ini minta disuapin?" Sisil mengambil piringku dan mulai menyuapiku. Entah mengapa aku merasa sangat bahagia. Aku merasa benar-benar disayang. Mataku jadi berkaca-kaca. "Makasih ya Sil, udah perhatian sama aku." "Ih, apaan sih Bu? Lebay banget. Sini makan yang banyak, biar bayinya, jinnya makin gemuk." Sisil menyuapiku dengan semangat. Setiap kali Sisil menyebut kata bayi, selalu membuat hatiku bergetar. Namun aku berusaha menyesampingkan hal itu dan membuang pikiran-pikiran itu jauh-jauh. Aku mulai gelisah. Aku benar-benar tidak mendapatkan siklus menstruasiku. Bila dihitung dari kalender, sudah hampir sebulan. Aku tidak mendapatkan siklusku. Pikiran-pikiran bodoh yang mulai menghantuiku. Kata-kata Sisil kembali terngiang-ngiang di otakku. Bayi, bayi, bayi. Selama sebulan aku tidak begitu mengenali tubuhku sendiri. Biasanya aku makan sehari sekali. Namun entah mengapa nafsu makanku tumbuh menjadi berkali-kali lipat. Ada yang aneh dengan tubuhku. Sekelebat bayangan-bayangan malam itu menghampiriku. Aku begitu terlena dan terbuai hingga tidak memperhatikan detail yang lain. Tapi kalau diingat-ingat lagi, sepertinya mereka memang melakukannya tanpa pengaman. Apakah dengan hanya melakukan satu kali hubungan seperti itu bisa menyebabkan kehamilan? Apakah itu mungkin? Pikiranku mulai campur aduk. Aku tidak begitu mengerti gejalanya, karena baru kali ini aku mengalaminya. Kata orang, bila seorang perempuan hamil, dia akan mengalami gejala seperti mual, muntah, tidak enak makan, mulai lelah, badan sering sakit-sakitan, dan lain-lain. Tapi nafsu makanku begitu besar. Hanya di awal-awal saja aku mengalami gejala itu. Selebihnya nafsu makanku tumbuh dengan pesatnya. Tidak mau menebak-nebak, aku langsung mencari ponselku dan membaca perihal tentang kehamilan dari berbagai sumber. Seketika tubuhku menjadi lemas seperti tak bertulang. Kehamilan biasa terjadi bahkan dalam satu kali hubungan badan. Dengan catatan, sperma pria dalam kondisi sangat sehat dan si wanita berada dalam masa subur. Apakah aku berada di fase masa subur pada malam itu? Pikiran-pikiran aneh menyeruak di kepalaku. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Membayangkan hamil membuat tubuhku menggigil. Bagaimana bila ternyata aku benar-benar hamil? Apa yang harus aku lakukan? Tubuhku gemetar membayangkan hal itu. Aku mengambil nafas dalam-dalam dan meminum air putih. Berusaha menenangkan pikiranku yang limbung. Aku harus berpikir jernih. Pertama-tama aku tidak boleh menduga-duga hal seperti itu. Karena dugaan hanya akan membuat pikiran terbebani. Aku harus memastikan bahwa aku tidak hamil. Cara pertama yang bisa kulakukan adalah dengan membeli tespek. Setelah itu, aku akan pergi ke dokter kandungan untuk memeriksa diri. Berangkat dari keyakinan itu, aku memutuskan untuk pergi ke apotek. Aku sangat malu memberi benda itu, sehingga aku memutuskan untuk menggunakan masker. Aku membeli 6 macam tespek dari berbagai merek dan harga. Aku harus memastikannya dengan benar. Petugas
apoteker menyuruhku untuk melakukan tes di pagi hari, karena menurut mereka hormon HCG di pagi hari lebih tinggi, sehingga tingkat keakuratan hasil tes juga akan lebih tinggi. Berhubung waktu sudah malam, aku memutuskan untuk menunggu sampai besok pagi. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Pikiranku mengembara kemana-mana. Bagaimana kalau aku benar-benar hamil? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa memberitahu Alek. Dia pasti muak dan benci melihatku. Mungkin tidur denganku di malam itu akan menjadi aib yang tidak ingin dia ingat. Buktinya, sampai saat ini Alek tidak pernah menghubungiku. Padahal aku sudah meletakkan nomorku di meja. Aku sudah selalu mengaktifkan ponselku, tidak mengganti nomor. Berjaga-jaga, mungkin dia akan menghubungiku. Tapi aku tidak kunjung mendapatkan kabar darinya. Mungkin Alek benar-benar menyesal. Iya, pasti dia menyesal. Aku telah membuatnya mengkhianati Diana. Dia pasti membenciku. Aku benar-benar tidak bisa mengharapkan Alek berada di sampingku. Itu artinya, bila kemungkinan terburuk itu benar-benar terjadi, sepertinya aku harus merawat anak ini sendiri. Aku memegang perut datarku. Perasaanku menjadi sangat sendu. Apa kamu benar-benar ada di sana? Apa kamu hadir untuk menemaniku? Aku begitu bingung dengan kehadiranmu. Haruskah aku senang atau sedih? Aku berbicara sendiri seperti orang gila. Perasaanku kembali rapuh. Aku memikirkan jika aku benar-benar hamil dan merenungkan nasib anak itu ke depannya. Hampir semalaman aku tidak tidur, hanya untuk menunggu pagi datang. Menjelang subuh, aku pergi ke toilet dan membuang air kecil untuk pertama kalinya di hari itu. Aku menampung urinku di sebuah wadah. Kemudian aku mencelupkan satu persatu dari test pack yang aku beli. Perasaanku benar-benar kacau. Detik demi detik berlalu. Semakin mendekati ke menit membuat perasaanku gugup bertambah. 5 menit berlalu. Aku tidak memiliki keberanian untuk melihat hasil tes packku. Hampir 10 menit aku berdiri dalam diam. Kepalaku bercambuk karena kebingungan. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk mengintip dan dari 6 test pack menunjukkan hasil yang sama, positif. Tiba-tiba pandanganku sedikit kabur, tubuhku lemas, kakiku seperti tak bertulang. Aku berpegangan pada dinding, menahan diriku agar tidak terjatuh. Tanganku gemetar, memegang hasil itu. Rasa tidak percaya menghantuiku. Sebelumnya aku hanya menduga-duga, namun ternyata kenyataan sudah berada di depan mata. Aku benar-benar hamil. Aku tertunduk di atas toilet. Aku takut jika berdiri aku akan jatuh. Badanku lemas-lemasnya. Pikiranku langsung kosong. Aku tidak bisa berpikir lagi. Entah berapa lama aku terduduk di kamar mandi dengan pikiran kosong. Tiba-tiba terlintas pikiranku mendarat di otakku. Hasil tes pack belum tentu akurat. Aku tidak mungkin hamil. Hanya dalam sekali melakukannya, bukan? Ini kesalahan. Pasti ada yang salah pada alat tes pack ini. Aku menanamkan pikiran itu dan di dalam otakku.
berusaha untuk membuat perasaanku baik-baik saja. Meskipun lemas, tubuhku bertertatih-tatih menuju ranjang. Aku tertunduk dan mulai berpikir. Aku mengambil ponsel dan mencari-cari info dari sana. Hanya satu hal paling akurat untuk mengetahui kehamilan, yaitu pergi ke dokter kandungan. Aku kembali berkeringat dingin. Ingin rasanya aku berlari dari kenyataan, namun aku tidak bisa. Hasil dari tes pack membuat kepalaku berputar-putar. Aku harus mengetahui kepastian itu secepat mungkin. Pagi itu aku memberanikan diri untuk mencari dokter kandungan yang buka praktek. Melalui Google, aku menemukannya. Aku mencari alamat yang paling dekat dengan rumah kontrakan dan menuju ke sana. Sepanjang perjalanan, perasaan gugup, bingung, rapuh menguasaiku. Aku terus mendoktrin pikiranku bahwa kesalahan ada pada tes pack. Aku tidak hamil. Titik. Waktu masih menunjukkan pukul 7.12 WIB. Ketika aku tiba di tempat itu, tidak terlalu banyak orang, sehingga aku tidak perlu mengantri terlalu lama. Silakan daftar dulu, Bu. Suara asisten dokter membuyarkan lamunanku. Aku mendekat dan duduk di kursi yang terletak di depannya. Dengan si ibu siapa? Kansa. Nama lengkap ibu? Kansa Aulia. Nama suami? Dek. Perasaanku kembali duduk. Tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. Aku berusaha menelan ludah untuk membasahinya. Ibu Kansa? Nama suami? Oh, Yovan Alexander. Maaf Alek. Aku meminjam namamu. Maafkan aku. Usia suami ibu? Aku 27 tahun. Dia 28 tahun. Tujuan pemeriksaan? Maksudnya? Ibu kesini untuk memeriksa kandungan atau ikut program kehamilan? Periksa. Baik, Bu. Ditunggu dulu ya. Nanti akan kami panggil setelah pasien berikutnya selesai. Silakan duduk, Bu. Aku mengikuti perintah asisten itu. Aku duduk dengan gugup. Ada 3 pasangan yang berkunjung ke tempat praktek itu. Hanya aku satu-satunya yang tidak memiliki pasangan. Aku menundukkan wajahku dalam-dalam. Ibu Kansa Aulia, silakan. Suara asisten itu membuyarkan pikiranku. Ini buku pemeriksaannya, Bu. Kalau datang lagi, silakan buku ini dibawa. Silakan masuk, Bu. Asisten itu menyerahkan buku pemeriksaan kehamilan. Ada namaku dan Alek di sana, beserta catatan tujuanku datang ke tempat itu. Dengan ragu-ragu, aku memasuki ruang praktek itu. Seorang wanita parubaya berjas putih tersenyum ramah padaku. Dengan ibu siapa? Kansa Aulia, Dok. Silakan duduk. Bisa saya lihat bukunya? Aku menyerahkan buku itu. Melakukan pemeriksaan. Ya, sendiri saja, Bu. Iya. Suaminya tidak ikut? Iya, Dok. Dia kerja. Oh, pantas. Ada keluhan, Bu? Saya sudah 1 bulan tidak mendapatkan menstruasi, Dok. Saya sudah melakukan tes pack, namun saya belum yakin dengan hasilnya. Baiklah, Ibu Kansa. Silakan tidur di ranjang pasien. Dokter bernama Nana itu menunjuk ranjang pasien yang berada di belakangku. Aku dengan ragu mengikuti perintah dokter itu.
Kemudian dokter Nana mulai menghidupkan monitor. Dia menaruh gel di perutku dan mulai menggerakkan benda aneh di atasnya. Sudah lama menikahnya, Bu? Ibu Kansa sudah lama menikahnya? Iya. Apa ini kehamilan pertama? Maksud dokter? Ibu Kansa hamil loh. Ini janinnya. Ini kelopak matanya, hidung, tangan, dan tulang rawannya. Juga sudah mulai terbentuk. Mau mendengarkan detak jantungnya, Bu? Dokter Nana menunjuk bagian-bagian yang dimaksud. Aku benar-benar tidak bisa memahami perkataan dokter Nana. Mataku menatap monitor tanpa berkedip. Dek, 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 dek. Aku terkejut mendengar suara itu. Aku menoleh pada dokter Nana untuk bertanya-tanya. Oh, ini suara detak jantung bayi ibu. Suara detaknya kuat, kan, Bu? Yang menandakan bahwa bayi ibu sedang dalam kondisi sehat-sehat saja. Selamat atas kehamilannya, Bu Kansa. Usia kehamilan Anda memasuki minggu ke-8. Selamat ya. Dokter Nana meraih tanganku dan menjabatnya. Badanku lemas. Tanpa aku sadari, air mata mengalir di sudut mataku. Pikiranku benar-benar buntu. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.